Halo, selamat siang teman-teman kelas 6A, 6B. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Tidak terasa kita sudah di akhir tema 2. Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat berguna bagi masa depan kalian. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita awali pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, bagaimana? Sudah semangat ya dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Teman-teman, kita materinya sudah selesai semua. Hari ini kalian Ibu tugaskan untuk mendeklamasikan Sumpah Pemuda. Ya, teman-teman. Ibu ada beberapa contoh ya, mungkin tidak maksimal, tapi teman-teman kalian sudah melakukan yang terbaik ya. Oleh sebab itu tidak boleh, Ibu akan kasih lihat contohnya, tidak boleh ditertawakan, tidak boleh bully ya, ataupun tapi kita berikan applause yang luar biasa buat teman kalian karena sudah berani ya. Ini salah satu contohnya Ibu akan kasih lihat ya. Kita dengarkan saja ya. Ibu tidak tahu siapa ya ini ya. Sebentar ya. Karena tidak bisa send ke Google Classroom, dia mencoba melalui WhatsApp. Ya, yuk Ibu bagikan dulu. Belum sempurna, tapi Ibu apresiasikan dia. Karena apa? Karena dia sudah melakukan yang terbaik ya teman-teman. Sebentar. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Sebentar ya Ibu ini dulu. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah bala yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Oke, seperti itu contohnya ya.
Hanya suaranya kurang lantang ya teman-teman ya. Tidak apa-apa, tapi Ibu berikan aplaus yang luar biasa untuk salah satu teman kita ini. Kalian tahu siapa ini? Rahasia ya. Baik, yuk Ibu akan memberikan contoh mendeklamasikan bukan puisi, mendeklamasikan naskah Sumpah Pemuda ya. Ibu juga belum tentu yang terbaik, tapi kita semua pasti melakukan yang terbaik ya. Nah, jadi ada deklamasi, ada musikalisasi. Musikalisasi itu adalah mendeklamasikannya dengan lagu. Ya, nanti akan diberikan kasih lihat contohnya. Sekarang Ibu akan mendeklamasikan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Bagaimana? Bisa ya teman-temannya buat seperti ini ya. Tidak usah terlalu cepat-cepat. Kalau diiringi dengan musik juga bisa. Di backgroundnya menggunakan teks proklamasi seperti salah satu teman kalian juga boleh. Ya. Nah, bagaimana dengan musikalisasi ya? Contohnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Contoh musikalisasi itu seperti apa ya? Sebentar ya. Yuk kita lihat contohnya. Dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Bagaimana? Bagus ya, itu karya putra anak bangsa ya, yaitu Hasna Tanjung. Semoga kalian pun bisa membuatnya jauh lebih baik seperti yang Ibu Rika contohkan tadi ya. Ada beritanya ya tentang Sumpah Pemuda ya teman-teman. Ya, Ibu Rika kasih lihat dulu ya. Ibu ambil berita dari CNN Indonesia memperingati Sumpah Pemuda. Di sini begitu banyak bahasa daerah ya. Tapi bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kita saksikan bersama-sama ya teman-teman ya. Supaya kalian tahu kenapa sih bulan Oktober ini menjadi bulan bahasa. Karena asal mula bahasa persatuannya itu adalah
bahasa Indonesia, di mana begitu banyak suku bangsa di Indonesia akhirnya melebur menjadi satu, menjadi bahasa menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia ya, dan menjadi suku di Jawa, suku di Pulau Sumatera menjadi satu yaitu bangsa Indonesia. Ya. Kita saksikan ya teman-teman ya. He prakonco, kang duweni jiwa mardika lan kebak ing panggayo. Aja nggugu karepmu dhewe kang ugal-ugalan, nanging duwe kaluhuran. Pasang subikin bagus, bangsa punama. Negeri ini masa depan, adi saya pembahu. Jangan saya bikin ancor, persatuan yang bagus seteru. Pendapat yang sama, itu subiasa. Nang pedang sarupa, dan gabe alasan, gabe marsirang. Wahai akadongan, saatnya sonari hita, marsitio pantangan. Saling mendukung tumerai angan-angan. Setuju kalau orang petumpah darah satu, tanah air Indonesia. Orang ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Dan orang bahasa satu, bahasa Indonesia. Amargo kita, Karena katong semua, Alani hita, karena orang Indonesia. Nah, bisa kalian mendeklamasikannya dengan penuh semangat seperti tadi? Pasti bisa ya teman-teman ya. Jadi hari ini Ibu Rika tidak banyak memberikan video pembelajaran karena kalian harus membuat video itu dan memberikannya dimulai hari ini dan di terakhir sampai tanggal 15 ya. Ini Ibu jadikan sebagai penilaian tema kedua. Ya. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Sudah bisa ya? Iya. Dan untuk latihan ulangan tema 2 ya teman-teman, para bagian A, B, dan C itu sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Ya. Sudah kalian lihat di Google Classroom kalian masing-masing? Ya, baik. Untuk bagian A, ya, nomor 1, atau Ibu bahas kembali ya, sedikit ya. Baik, untuk nomor 1, bagian A, ya, peristiwa apa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Soekarno? Ya, jawabannya adalah D. Salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Pusat Jawatan Radio untuk segera diudarakan. 2. Mengapa tentara Jepang menyegel kantor berita Domei? Ya, jawabannya B. Penyiar radio mengabaikan perintah Jepang untuk menghentikan penyebaran berita proklamasi melalui radio. Nomor 3. Bagaimana cara pemuda menyiarkan berita proklamasi setelah kantor Domei disegel oleh tentara Jepang? Jawabannya adalah A. Membuat pemancar baru dengan bantuan para teknisi radio. 4. Setelah kalian membaca kalimat di bawah ini, kalimat tanya yang tepat diucapkan oleh Mita adalah, ya, jawabannya adalah D. Siapa yang memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan, Bu? Nomor 5. Belanda bersama tentara sekutu tiba di Indonesia
untuk titik-titik kembali tanah jajahannya. Kata yang tepat untuk melengkapi pernyataan tersebut adalah B. Merebut. Ya, jadi ulangi lagi. Nomor 1. D. Disilang ya teman-teman ya, bukan dicoret. Nomor 2. Itu B. Ya, disilang ya. Nomor 3, jawabannya adalah A, ya, disilang. Nomor 4, D, disilang. Nomor 5, B. Bagian B, nomor 1. Agnes titik-titik Ajeng. Tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kalimat tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah, ini menanyakan, iya, waktu. Waktunya sudah tahu tanggal berapa? Waktunya kapan? Iya, 10 November. Jadi kalimat tanya waktu yaitu kapan. Kapan kita memperingati Hari Pahlawan? Jangan lupa tanda baca yaitu tanda tanya. Nomor 2. Jenderal Sudirman memulai karir kemiliteran saat bergabung dengan PETA. Kata baku yang tepat pada kata-kata bercetak miring adalah titik-titik. Ini dia, jenderal. Ini salah ya penulisannya teman-teman ya. Ini tidak baku. Karir juga tidak baku. Bagaimana kalimat bakunya? Iya, betul. Jenderal. Penulisannya J E N D E R A L. Jenderal. Lalu karir K A R I E R. Ya, teman-teman ya. Bisa ya? Oke, ini kita sudah baca ya, teman-teman ya. Jadi Ibu tidak ulang kembali, Ibu hanya bahas untuk jawabannya saja. Ya, sudah kita baca teks ini untuk jawab nomor 3 sampai dengan nomor 5. Apa ide pokok paragraf pertama? Yaitu selain melalui siaran radio, berita tentang kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan di gerbong kereta api dan dinding-dinding kota. Nomor 4. Berdasarkan paragraf kedua, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan para tokoh memberitakan kabar proklamasi agar berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat tersebar luas ke wilayah Indonesia dan ke luar negeri. Nomor 5, kata baku yang tepat untuk kata bercetak miring adalah, ini dia, yang bercetak miring di sini. Ini dia, pamflet. Bagaimana penulisannya? P, A, M, F, L,
E-T. Pamflet. Bagian C. Kalian baca terlebih dahulu dan kita sudah baca ya ini teman-temannya kemarin ya untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Di mana Kartini dilahirkan? Kartini dilahirkan di Jepara. 2. Mengapa ia dapat memperoleh pendidikan pada saat itu? Karena Kartini muda berasal dari keluarga bangsawan. Yang pada saat itu ayahnya adalah Bupati Jepara. Nomor 3. Siapa nama teman Kartini di Belanda? Nama teman Kartini di Belanda adalah Rosa Abendanon dan Estiel Zehandelah. Bagaimana pemikiran terhadap wanita pribumi? Kartini berpikir untuk memajukan wanita pribumi yang menurutnya kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah. Nomor 5. Apa cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi? Cita-cita Kartini terhadap wanita pribumi adalah ingin melihat wanita pribumi dapat menuntut ilmu dan belajar seperti sekarang ini. Baik, jika sudah selesai latihan ulangan tema 2 bagian A, B, dan C dikumpulkan dan lanjutkan membuat deklamasi Sumpah Pemuda. Ya, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Selamat mengerjakan dan salam sehat selalu. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih ya teman-teman.